Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kita bertemu lagi di video penjelasan materi untuk pelajaran matematika kelas 7 semester pertama, masih dengan pembahasan materi pecahan pecahan bab pertama di kelas 7. Hari ini kita akan membahas pecahan yang senilai dulu. Yang pertama ada pecahan yang senilai, lanjutan materi dari yang sebelumnya. Yang keenam, lanjutannya yang keenam adalah pecahan yang senilai. Jadi di sini dikatakan suatu pecahan akan tetap senilai jika pembilang dan penyebut itu dikali atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi kalau ada suatu pecahan kita mau mencari yang senilainya, itu kita harus membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Misalnya contoh, kalau pembilangnya kita bagi dengan 2, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Sebaliknya kalau pembilangnya misalnya kita kali dengan 2, maka penyebutnya juga harus dikali dengan 2. Jadi dia harus sama. Yang di atas dengan yang di bawah harus sama pengalinya atau pembaginya. Kalau beda dia tidak akan senilai. Nah, di sini jika A per B, jika pecahan A per B adalah suatu pecahan dengan B tidak sama dengan 0 dan P di sini bilangan bulat, maka akan berlaku A per B dikali P per P. Jadi di sini ini pembilangnya dikali dengan P, maka penyebutnya juga harus dikali dengan P. Atau sebelah sini pembilangnya dibagi P, penyebutnya juga dibagi dengan P. Nah, pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat diubah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kita bisa merubah dalam bentuk paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari A dan B. Contoh pertama, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 3/5. Jadi kita disuruh menentukan 3 pecahan yang senilai dengan 3/5. Caranya gimana? Caranya tadi boleh kita bagi dengan bilangan yang sama, boleh juga kita kali dengan bilangan yang sama, ya. Penyebut dan pembilangnya harus kita kalikan dengan bilangan yang sama atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, contoh di sini A. Perhatikan contohnya yang Bapak lingkari 3/5. Nah, untuk pecahan 3/5, pembilang dan penyebut kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Jadi kita kalikan dengan angka yang sama, kita kalikan. Kita tadi disuruh mencari berapa? 3, ya. Nah, yang pertama dulu kita kalikan 3/5 itu dengan 2. Jadi pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2. 3 dikali 2, 6. Di sini. Nah, hasilnya 5 dikali 2, 10. Jadi bilangan pertama yang senilai dengan 3/5 ini tadi adalah 6/10. Yang pertama, ya. Atau yang kedua, bilangan yang kedua
kita sama-sama kali dengan 3. Atasnya pembilangnya dikali 3, penyebutnya dikali 3. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15. Nah, ini yang kedua. Atau lagi yang ketiga, sama-sama kita kali dengan 4. 3 kali 4 12, 5 kali 4 20. Jadi yang ketiga itu yang senilai dengan 3/5 adalah, nah ini yang ketiga, 12/20. Nah, jadi 3 bilangan pecahan yang senilai dengan 3/5 adalah 6/10, 9/15, 12/20. Itu contoh untuk pecahan yang senilai. Contoh lain, misalnya Bapak kasih contoh lain, misalnya sebelah sini ya, samping. Contoh yang kedua misalnya. Contoh yang kedua, tentukan misalnya 2 pecahan yang senilai dengan pecahan, misalnya Bapak ambil 5/7. Nah, kita mau mencari dua pecahan yang senilai dengan pecahan 5/7. Jadi kita cari tadi mau kita kali atau mau kita bagi dengan bilangan yang sama. Sekarang perhatikan angkanya. 5/7 kalau kita bagi, tidak ada angka yang sama yang bisa membagi 5 dan 7. Maka cara termudah itu kita kali. 5 kita ambil yang mudah aja, yang kecil, nilainya 5 kali 2 misalnya. Berarti yang di bawah juga 7, kita kali dengan 2. 5 kali 2 berapa? 10. 7 kali 2 14. Jadi yang senilai dengan 5/7 yang pertama adalah ini, 10/14. Yang kedua, misalnya mau kita kali dengan angka berapa? Kita kali dengan 3 boleh, mau 4, 5 boleh, terserah. Mau 5 misalnya, kita coba 5. 7 kali 5 juga di bawahnya, sama dengan 5 kali 5 25. 7 kali 5 35. Bisa ya untuk contoh pecahan yang senilai. Pada saat tidak ada masalah karena kita tinggal mengalihkan dengan bilangan yang sama. Contoh yang tadi 5 kali 2 10, 7 nya juga harus dikali 2, 7 kali 2 14. Contoh yang kedua yang di bawahnya, angka yang kedua 5 kali 5 25, 7 kali 5 35. Jadi ya di sini harus sama. Kalau di atas 5, di bawah juga 5. Di atas 2, di bawah juga 2. Jadi itu cara mencari pecahan yang senilai dengan pecahan yang lain. Kalau enggak dikali tadi bisa boleh dibagi. Bisa ya dimengerti untuk yang pertama pecahan senilai. Oke, baiklah. Tadi sudah materi yang ke-6, itu tentang pecahan senilai. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7, menyederhanakan pecahan. Nah, kalian telah mengetahui cara menentukan atau menentukan pecahan. Maksudnya sini menentukan pecahan, maksudnya yang tadi ya, materi sebelumnya tadi. Menentukan pecahan yang lain yang senilai dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.
kecuali 0. Nah, kecuali ini ya. Nah, sekarang menyederhanakan pecahan itu, suatu pecahan P dan Q, misalnya di sini ada pecahan P dan Q. P per Q ya, dengan Q-nya tidak sama dengan 0, itu dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Nah, sekarang FPB-nya. Kalau tadi boleh kita bagi dengan bilangan berapa aja. Yang penting atas dan bawah sama kalau untuk pecahan senilai. Nah, sekarang karena menyederhanakan, kita akan mengambil bentuk yang paling sederhana. Jadi kita perlu cari FPB-nya. Hal ini dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini rumusannya ya. Dalam menyederhanakan sembarang pecahan P per Q dengan Q tidak sama dengan 0, berlaku P per Q itu sama dengan P dibagi A per Q dibagi A, di mana A di sini adalah faktor persekutuan terbesarnya, FPB. FPB dari P dan Q. Bapak rasa semua sudah tahu cara mencari FPB ya. Karena itu pelajaran dari SD, kita sudah belajar di SD cara mencari FPB dan KPK. Nah, biasanya dengan pohon faktor atau dengan cara apa? Menyusun boleh. Atau ada yang bisa dengan cara pagar itu. Nah, kalau di SD kan diajari ada cara pagar. Contoh, kita masuk ke contoh. Tentukan pecahan. Tentukan pecahan 36/72 dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, bentuk pecahan yang paling sederhana. Berarti kita harus mencari dulu FPB dari 36 dan 72. FPB dari 36 dan 72 itu ternyata nih 36. Bagaimana cara mencari FPB? Mungkin bisa kita ingatkan lagi kalau kita cari pakai pohon faktor ya. Nah, kalau di SD kan biasanya pohon faktor. Kita cari misalnya FPB dari 36 dan 72. Biasanya kita bagi dulu dengan 2 ya. 32 dibagi 2, 36 dibagi 2. Biasanya kayak gini kita tulis 18. 18 bagi 2 9. 9 dibagi 2 enggak bisa, berarti kita ambil bagi 3 biasanya. Kan harus bilangan prima ya. 9 bagi 3 3. Nah, jadi 36 itu faktor primanya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 untuk 36. 72 bagi 2 biasanya. Apa 72 bagi 2? Berapa? 36. Ya kan? 36 bagi 2 18. 18 bagi 2 9. 9 bagi 3 3. Jadi 72 faktor primanya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau untuk FPB biasanya yang kita ambil mana?
pelajaran kita SD. Yang terbesar apa yang terkecil? F B B F B B ya. Nah, kalau untuk FPB kan biasanya kita ambil yang sama, terus pangkatnya kita ambil yang terkecil. Sekarang di sini yang sama 2 dan 2 sama, yang pangkatnya kecil 2 pangkat 2, berarti kita ambil 2 pangkat 2. 3 dan 3 sama, kebetulan keduanya sama-sama pangkat 2, jadi kita ambil salah satunya sama, 3 pangkat 2. Lanjutkan sini ya, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 kali 9 36. Nah, jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah 36. Maka tinggal kita bagi 36 bagi 36 1, 72 bagi 36 2. Jadi bentuk paling sederhananya dari 36/72 adalah 1/2. Saya contoh pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lanjutkan ya. Ini Bapak hapus dulu. Bapak hapus dulu. Hapus dulu nih ya. Lanjutkan, misalnya Bapak kasih contoh yang kedua. Tentukan bentuk sederhana. Ya, betul di sini. Contoh 2. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan berapa maunya pecahannya. Yang mudah 25 per 35. 25 per 35. Maka kita akan jawab nanti sama-sama. Ini harus dibagi dengan PB-nya. Kita tulis dulu di sini 25. Nah, nanti nih 35. FPB-nya berapa? Kita cari dulu FPB dari 25 dan 35. Pakai pohon faktor misalnya yang mudah. 25 bagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5. Nah, jadi 5 pangkat 2 35 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa juga, nanti dibagi 5. Nah, 35 bagi 5 7. Jadi 5 kali 7. Nah, tadi EPB diambil yang mana? Semua atau yang sama aja? Ternyata diambil tadi yang sama aja, terus yang pangkatnya kecil. Jadi 7 ini 5 dan 5 ya, pangkatnya kecil 5 yang ini. Yang ini yang kita ambil 1. Terus 7 di sini nggak ada temannya. Berarti 7 tidak ada yang sama, maka yang kita ambil adalah 5, cuma 5. Jadi FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya adalah 5. 25 bagi 5 5. 35 bagi 5
7. Jadi bentuk sederhana dari 25/35 adalah 5/7. Itu contoh yang kedua. Coba tambahi satu lagi. Yang ketiga. Contoh Contoh 3. Tentukan bentuk paling sederhana dari pecahan. Misalnya berapa ya? 16 ya. 16/24 misalnya. 16/24. Jadi nanti kita tulis di sini 16 dibagi nanti dengan FPB-nya, bawahnya 24 dibagi dengan FPB-nya. Kita cari dulu. Kita cari di mana? Nih, sebelah kiri ya. Pindah ke sebelah kiri. Kita cari FPB dari 16 dan 24. 16 bagi 2 bisa 8. 8 kita bagi 2 masih bisa 4. 4 bagi 2 4 bagi 2 2. 1 2 3 4. Jadi faktor prima dari 16 sama dengan 2 pangkat 4. 24 kita bagi 2 bisa enggak? Bisa. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. 3 enggak bisa. Jadi 24 faktor primanya 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3, 2-nya kan ada 3, 1, 2, 3 kali 3. Maka FPB-nya ketemu. Kita ambil yang sama saja, terus yang pangkatnya kecil. Ini dan ini 2 pangkat 4, 2 pangkat 3 sama-sama 2. Pangkatnya yang kecil adalah 2 pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat 3. 3 ada temannya enggak? Enggak ada. Berarti enggak usah kita ambil. Yang kita ambil cuma 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi FPB-nya 8. Kita tulis di sini 8. 24 dibagi 8. Maka hasilnya 16 bagi 8. Apa 16 bagi 8? 2. 24 bagi 8 apa? 3. Jadi bentuk sederhananya 2/3. Bisa dimengerti ya? Untuk menyederhanakan pecahan. Jadi Bapak cukupkan video kali ini untuk pembahasan menyederhanakan pecahan. Yang pertama tadi pecahan senilai. Nah, nanti kita lanjutkan di video part yang kedua untuk pembahasan pecahan selanjutnya. Pak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.